Usai tes JRS, Marc Marquez merasa senang dengan pengembangan baru Ducati di tes MotoGP JRS 2026. Tes JRS MotoGP 2026, Aprilia mengungkap solusi aerodinamika MotoGP inovatif terbaru pada tes di JRS. Usai tes JRS, Marc Marquez merasa senang dengan pengembangan baru Ducati di tes MotoGP JRS 2026. Marc Marquez melaporkan peningkatan kepercayaan diri pada bagian depan motor setelah menguji aerodinamika baru Ducati di tes MotoGP JRS. Kini tertinggal 44 poin dari pemimpin klasemen Marco Bezzecchi. Setelah mengalami kecelakaan di MotoGP Spanyol hari Minggu, Marc Marquez mencoba berbagai pengembangan aerodinamika dan sasis pada motor Ducatinya selama uji coba hari Senin. Juara dunia bertahan meninggalkan JRS sebagai pembalap Ducati tercepat di belakang 3 pembalap Aprilia, dan sempat memimpin catatan waktu dengan 1 menit 36,277 detik pada sesi siang. Marquez, yang berkelakar bahwa tersingkirnya dia lebih awal dari balapan pada hari Senin, berarti dia merasa lebih segar dari yang diperkirakan, menyelesaikan total 68 lap, dan menyatakan kondisi fisiknya baik-baik saja. Dari sisi teknis, fairing dan aerodinamika lengan ayun yang direvisi adalah perkembangan yang paling jelas, tetapi ia juga memiliki sasis yang dimodifikasi. Saya mulai merasa sedikit lebih percaya diri dengan bagian depan motor, terutama di tikungan kiri, yang biasanya merupakan salah satu titik kuat saya, dan saya kesulitan di sana selama balapan-balapan awal ini, kata Marc Marquez. Dan di tikungan kanan juga, kami sedikit meningkat, jadi pada dasarnya, kami tidak kehilangan kekuatan utama kami, dan kami sedikit meningkat di titik-titik lemah kami. Marc senang, manajer tim David Tardozzi mengkonfirmasi bahwa aerodinamika menjadi prioritas, sambil menjelaskan bahwa Marquez dan rekan setimnya, Pecco Bagnaia, saat ini sedang menghadapi kesulitan yang berbeda dengan GP26. Kami banyak meneliti area aerodinamis karena tampaknya itu adalah salah satu kemungkinan yang kami miliki untuk meningkatkan motor, dan jujur saja, kami menemukan sesuatu, kata Tardozzi. Marc senang dengan konfigurasi baru ini, sementara di sisi lain, Pecco masih memiliki beberapa pertanyaan. Tardozzi menambahkan, masing-masing dari mereka ingin meningkatkan bidang yang berbeda. Pecco ingin meningkatkan area pengereman dan memasuki tikungan, sementara Marc lebih fokus pada kecepatan menikung yang tinggi, jadi kami mencoba mencari solusi untuk keduanya. Sekali lagi, dari pihak Marc, mungkin ya, dari pihak Pecco, kita lihat saja nanti. Bagnaia, yang juga gagal menyelesaikan balapan hari Minggu karena masalah teknis, finish di urutan ke-10 dalam catatan waktu gabungan, 0,727 detik di belakang Ai Ogura. Cukup puas dengan beberapa hal, katanya, paket aerodinamika bekerja dengan baik, jadi jelas bahwa kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami semuanya dan tim perlu menganalisis semuanya. Tetapi cukup yakin bahwa hari ini kita telah membuat langkah kecil, sekarang kita hanya perlu lebih fokus pada pengereman motor. Dan hari ini kita mencoba sesuatu, mungkin kita menemukan arah yang tepat. Jadi, untuk Le Mans, saya harap kita akan memiliki sesuatu untuk ditingkatkan. Tes JRS MotoGP 2026, Aprilia mengungkap solusi aerodinamika MotoGP inovatif terbaru pada tes di JRS. Aprilia telah memperkenalkan solusi aerodinamika inovatif terbarunya pada tes MotoGP JRS. Aprilia memasang sayap pada Aprilia RSGP milik Marco Bezzecchi pada tes JRS 2026. Satu set sayap baru telah muncul di tes MotoGP JRS pada Aprilia RSGP. Sayap-sayap tersebut merupakan inovasi aerodinamika terbaru dari pabrikan Noal, yang pertama kali memperkenalkan fairing efek tanah, yang menonjol ke MotoGP pada tahun 2022, dan yang telah menggunakan lubang yang dapat ditutup pada fairing, untuk mengalihkan udara, dan meningkatkan kecepatan tertinggi sejak awal musim ini. Pada uji coba di JRS,
Aprilia memperkenalkan inovasi aerodinamika terbarunya, dengan serangkaian sayap baru, yang dipasang pada fairing atas di sekitar kaca depan. Sayap-sayap tersebut, memiliki bentuk yang mirip dengan sayap samping bidang ganda, yang telah digunakan Ducati selama beberapa musim, tetapi letaknya jauh lebih tinggi, di kedua sisi kaca depan. Pada posisi ini, sayap-sayap tersebut berpengaruh pada aliran udara di atas punggung pengendara, saat mereka menunduk di jalan lurus. Bidang atasnya jelas melengkung sedemikian rupa, sehingga menciptakan tekanan rendah di belakangnya, dan karenanya efek downforce. Jadi ini tampaknya lebih dari sekadar deflektor sederhana yang bertujuan mengurangi hambatan dengan mengatur aliran udara di atas pengendara. Saat pengereman, ada kemungkinan mereka akan terhenti oleh pengendara yang duduk di belakang mereka. Kita tahu bahwa Aprilia adalah pabrikan yang terbuka untuk memanfaatkan aliran udara yang mengalir dari tubuh pengendara, karena mereka adalah pabrikan pertama yang memperkenalkan sayap kaki yang dipasang di sisi unit jok selama musim lalu. Sejarah ini berarti bahwa kemungkinan Aprilia menggunakan sayap pelindung ini untuk mengatur aliran udara di atas pengendara tidak dapat sepenuhnya diabaikan, tanpa penjelasan dari Aprilia atau komentar dari para pengendara. Selain itu, pelat ujung tampaknya dibentuk sedemikian rupa untuk mengatur aliran udara di sekitar pengendara, mungkin untuk mengurangi hambatan di lintasan lurus, tetapi berpotensi untuk meningkatkan efektivitas sayap kaki. Sayap-sayap tersebut muncul di motor Marco Bezzecchi selama uji coba pada tanggal 27 April seperti yang terlihat dalam unggahan Instagram di halaman MotoGP Sky Sport Italia, dan dipasangkan dengan sayap belakang berbentuk kotak, yang memulai debutnya di uji coba Valencia tahun lalu, dan telah menjadi favorit Bezzecchi sejak awal musim ini dan semua pembalap Aprilia di Jerez akhir pekan lalu. Pecco Bagnaia menjelaskan, alasan pengunduran dirinya dari MotoGP Jerez, saya perlu berhenti. Francesco Bagnaia mengatakan bahwa sangat sulit untuk mengurangi kecepatan selama balapan MotoGP Jerez, di mana ia akhirnya mundur dari balapan. Francesco Bagnaia mencatatkan DNF keduanya musim ini di MotoGP Jerez. Pembalap Italia itu menyatakan bahwa masalah pengereman memaksanya untuk keluar dari balapan. Bagnaia berada di posisi ke-9 dalam Grand Prix Spanyol ketika ia mundur dari balapan, yang dimenangkan oleh sesama pembalap Ducati, Alex Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team itu tidak banyak memberikan detail ketika ditanya tentang pengunduran dirinya setelah balapan, tetapi mengatakan bahwa ia merasa tidak nyaman sejak awal balapan MotoGP yang terdiri dari 25 lap. Sedikit masalah, kata Francesco Bagnaia setelah Grand Prix Spanyol. Tim sedang berupaya memahami situasinya, tetapi sayangnya hal seperti ini bisa terjadi. Saya memulai balapan dengan sedikit tidak nyaman tetapi mampu tetap cukup kompetitif. Tetapi lap demi lap kondisi saya semakin memburuk dan saya hanya perlu berhenti. Bagnaia menambahkan, sangat sulit untuk mengurangi kecepatannya. Bagnaia bukanlah satu-satunya pembalap Ducati yang kesulitan di awal musim. Alex Marquez juga belum meraih podium dalam 3 putaran pertama, setelah memenangkan 3 balapan dan finish kedua di klasemen pada tahun 2025. Namun Marquez menang di Jerez setelah menghabiskan sebagian besar akhir pekan sebagai pembalap tercepat sementara Bagnaia terus mengalami kesulitan. Setelah itu, pembalap Italia itu mengatakan bahwa Marquez dan Gresini bekerja lebih baik daripada dirinya sendiri di tim Ducati Lenovo. Saya rasa kami sedikit lebih unggul hari ini, perasaan saya di atas motor sedikit lebih baik, katanya. Tapi Alex Marquez dan tim Gresini melakukan pekerjaan yang luar biasa, mereka bekerja jauh lebih baik dan mereka banyak berkembang. Dia sangat kesulitan dengan GP26 dan akhir pekan ini dia banyak berkembang, jadi kita hanya perlu mempelajari mereka dan mungkin meniru mereka. Bagnaia menambahkan bahwa ia akan mencoba meniru Marquez dalam tes pasca balapan pada hari Senin, memahami beberapa solusi baru yang dibawa Ducati dan mencoba meniru Alex untuk meningkatkan performa, kata Bagnaia tentang tujuannya untuk tes pertama di tengah musim ini. Kegagalan Bagnaia menyelesaikan balapan, ditambah dengan kecelakaan Marc Marquez dari posisi kedua pada lap kedua, berarti Ducati telah menjalani 9 balapan tanpa satupun motor pabrikannya yang naik podium.